Saya mau bertanya, apa yang dilakukan oleh kuasa hukum terhadap saudara Joko Widodo sehingga berani melaporkan kami, orang yang jelas-jelas dan nyata-nyata dilindungi oleh Undang-Undang Advokat, ya, pasal 16, bahwa seorang advokat dalam melaksanakan tugasnya tidak bisa dituntut secara perdata maupun pidana, ya, dalam rangka memberikan pembelaan kepada kliennya, baik. Seharusnya kita tidak diadili, karena saya advokat, punya. Oh begitu Pak Egy. Ya, meskipun melanggar hukum, kalau dia advokat atau pengacara tidak bisa diadili gitu. Aturan dari mana itu Pak Egy? Kami justru happy, blessing, alhamdulillah. Happy, ya harus happy dong Engkong Egy Sujana dan kawan-kawan. Kan jalan kalian semakin mulus untuk menuju penginapan gratis. Happy, alhamdulillah. Padahal hatinya lagi panik gitu ya, pura-pura happy ya, untuk menutupi kepanikannya. Yang Kong, ya kan bener? Kok nanya pulang ngapain lapor polisi? Gini ya mata cangkul. Kalau ini nggak dilapor polisi, kalian tau nggak betapa banyaknya fitnah-fitnah yang mengarah ke Bapak Jokowi? Didiamkan aja, kalian udah pada ngomong kalau misalnya apa yang difitnah oleh orang-orang itu benar, bahwa Bapak Jokowi nggak punya ijazah. Giliran ngelapor polisi kalian ngomong kayak gini. Kalian ini adalah orang-orang yang hanya ingin benar dan tidak mau dikasih posisi salah. Padahal otak dan hatimu adalah sesuatu yang goblok dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang korlap kawin kontrak yang berinisial K, ya. Yang dulu sangat sok-sokan kali ya kan, fitnah dan maki-maki Jokowi, ya. Sekarang sedang tidak baik-baik saja. Laporan yang dilayangkan Jokowi ke Polda Metro Jaya ya bikin dia nggak enak makan ya. Jangankan makan dan tidur ya, kentut pun nggak enak. Sama seperti Mbah Egy teman-teman ya, sekarang dia sedang playing victim bahwa dirinya sebagai alpukat katanya tidak bisa dilaporkan. Koplak. Alpukat apa? Alpukat mentega apa alpukat dari Thailand? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Saya mau bertanya, apa yang dilakukan oleh kuasa hukum terhadap saudara Joko Widodo sehingga berani melaporkan kami, orang yang jelas-jelas dan nyata-nyata dilindungi oleh Undang-Undang Advokat, ya, pasal 16, bahwa seorang advokat dalam melaksanakan tugasnya tidak bisa dituntut secara perdata maupun pidana, ya, dalam rangka memberikan pembelaan kepada kliennya, baik. Aduh, kalau kau mau bertanya kepada kuasa hukum Pak Jokowi, saya juga mau bertanya kepada Anda gitu loh. Masa Anda ini mengaku seorang akademisi, mengaku sebagai seorang pakar hukum, praktisi hukum, pelaku hukum gitu kan, karena Anda aktif menjadi seorang pengacara, walaupun saya tidak pernah tahu Anda membela klien beracara di pengadilan gitu loh, karena setiap hari saya melihat Anda itu di jalan. Saya bertanya, Anda paham nggak bahasa Indonesia yang baik dan benar? Kok bisa dikatakan alpukat katanya kebal hukum nggak bisa dituntut? Kalau sedang membela nggak boleh dituntut, tapi ketika di luar persidangan kau banyak ngoceh, menghina, mencaci, memaki, bahkan memfitnah, ya habis kau akan dilaporkan. Paham? Lanjut. Seharusnya kita tidak diadili, karena saya advokat, punya. Oh begitu Pak Egy. Ya, meskipun melanggar hukum, kalau dia advokat atau pengacara tidak bisa diadili gitu. Aturan dari mana itu Pak Egy? Aturan dari mana itu? Setahu saya nih Pak Egy, tidak ada satupun di negeri ini yang kebal hukum. Karena apa? Karena di mata hukum kita semua sama. Oke? Jadi intinya beginilah ya Mbah Egy ya.
Saya sangat kecewa sekali ya ketika ternyata Anda ini bisa dikatakan penilaian saya secara pribadi, saya menduga Anda ini manipulatif begitu ya. Jadi ketika Anda menuduh A begitu ya, Pak Jokowi itu A misalnya. Nah, begitu A itu terbantahkan, Anda lari ke B. Nah, setelah B terbantah, Anda lari ke C gitu ya. Setelah C terbantah, lari ke D. Nah, ketika Pak Jokowi itu menyerang balik, Anda pun membela diri dengan sesuatu yang menurut saya itu anak kecil aja tahu gitu loh. Bahwa yang dimaksud bahwa alpukat itu kebal hukum itu ketika beracara gitu loh. Ketika membela klien di persidangan, Anda tidak bisa dipidana maupun dituntut secara perdata. Tapi di luar persidangan, ketika Anda mencaci, memaki, ujaran kebencian, ya bisa lah. Kok hal sepele gitu aja nggak ngerti gitu loh. Nggak ngerti apa pura-pura nggak ngerti Anda ini. Katanya profesor. Aduh. Lanjut. Dalam konteks dilaporkan oleh Joko Widodo, kami justru happy, blessing. Alhamdulillah. Happy, ya harus happy dong Engkong Egy Sujana dan kawan-kawan. Kan jalan kalian semakin mulus untuk menuju penginapan gratis. Happy, alhamdulillah. Padahal hatinya lagi panik gitu ya, pura-pura happy ya, untuk menutupi kepanikannya. Yang Kong, ya kan bener? Ya sudahlah ya. Berdoa saja ya, semoga jalan kalian semakin mulus untuk menuju penginapan gratis. Hahaha. Mbak ini aja ya, Mbak Egy ya, yang saya menduga mbak ini secara akademisi mungkin pendidikannya tinggi, tetapi saya menduga dia tidak pernah belajar atau tidak memahami ilmu mikro dan makro ekspresi ya. Itu aja bisa menilai gitu loh, bahwa Anda itu sedang pura-pura bahagia, sedang pura-pura happy, apalagi orang yang pernah mempelajari mikro dan makro ekspresi, apalagi orang yang ahli mikro dan makro ekspresi. Hahaha. Egy, lanjut. Poinnya, ngapain lapor polisi? Kamu adalah orang yang paling tidak bijak dalam bersosial media. Kamu memang punya smartphone tapi otakmu nggak smart. Kok nanya pula ngapain lapor polisi? Gini ya mata cangkul. Kalau ini nggak dilapor polisi, kalian tau nggak betapa banyaknya fitnah-fitnah yang mengarah ke Bapak Jokowi? Didiamkan aja, kalian udah pada ngomong kalau misalnya apa yang difitnah oleh orang-orang itu benar, bahwa Bapak Jokowi nggak punya ijazah. Giliran ngelapor polisi kalian ngomong kayak gini. Kalian ini adalah orang-orang yang hanya ingin benar dan tidak mau dikasih posisi salah. Padahal otak dan hatimu adalah sesuatu yang goblok dan salah. Nih, mending kamu nanya, kenapa aku pakai sandal masuk kayak gini? BTW, jangan salpok sama kakiku sekarang. Super duper bagus banget kan sekarang tuh. Ya tidak terlalu pecah-pecah. Karena apa? Ya karena ini petroleum jelly. Jadi ini tinggal dioles saja, ditunggu 15 menit, kalian diamkan, habis itu kalian bilas. Pokoknya nanti tuh bakalan kayak pecah-pecah kering. Ini tuh bisa bagus banget dan dia bisa melembabkan. Oke, bye-bye. Nah, ini jawaban yang paling bijak menurut saya ya. Penjelasan yang paling mengena dan menurut saya paling mudah dipahami oleh para sudrun dan badrun ya, yang rata-rata EQ-nya memang 78 ya, ke bawah gitu loh. Tapi kalau masih nggak ngerti, masih nggak paham ya apa yang disampaikan oleh netizen barusan, nggak ngerti dah saya. Paham ya, kenapa Anda itu dilaporkan, kenapa Anda dipolisikan, sudah dijelaskan nih. Jadi persetan Anda itu profesinya sebagai alpukat ya kan, sebagai rambutan, sebagai durian atau sebagai mangga, terserah ya. Mau alpukat mentega, mau durian montong, terserah. Ketika Anda melanggar hukum ya dipolisikan lah. Iyalah, lanjut. Sudah dibilangi, sampun dikasih tahu. Emosi, iri, dengki, sakit hati itu akan mengakibatkan malapetaka. Ya toh? Emosi menggebu-gebu. Awalnya kayak dokter Tifa itu plek. Wuyuh, kalau pokoknya kalau sama Pak Jokowi podo karo kucing roh kire. Jadi jenggong terus.
Roy Suryo juga gitu. Ya toh. Hari ini mlebu penjara kabeh. Kok gak getun, gak mau model seperti ini loh. Kok goblok Ram. Golek duit mangan samplokan ya mlebu penjara barang toblok goblok. Kowe iki menungso model piye? Salah. Mau jelas Jokowi Bapak Jokowi saya asli ya. Mlebu penjara kapok. Alhamdulillah. Ya Allah, matur sembah nuwun. Setelah ini kita tidak ada kegaduhan. Pak Prabowo bekerja secara normal, Mas Gibran juga normal. Moga karena apa? Perusuh-perusuh itu, sing otaknya kentir itu, emosi, iri, dengki, sakit hatinya itu nggak habis-habis itu, akhirnya masuk penjara kabeh. Amin, Allahumma amin. Matur sembah nuwun. Mlebu penjara ya. Roy Suryo, Egy Sujana, Dr. Tifa, Amin Rais kabeh mlebu penjara. Ben adem Indonesia iki. Tukang gaduh. Apa pesan netizen barusan? Sudah dibilangi ya. Jangan mencaci, jangan memaki, jangan menghina, jangan memfitnah. Masih saja terus dilakukan. Saya yakin ya kan, Anda ini sebetulnya itu sedang menginduksi diri sendiri, menanamkan ke alam bawah sadar Anda bahwa Anda adalah orang yang kebal hukum, yang tidak akan mungkin dituntut oleh Pak Jokowi. Pertama, Anda mungkin mengira bahwa Pak Jokowi akan takut. Kedua, Anda memiliki profesi sebagai seorang alpukat yang menurut Anda akan kebal hukum karena dilindungi oleh undang-undang. Gimana ceritanya yang menuntut Anda ya? Yang menuntut Anda Jokowi secara pribadi, tetapi Pak Jokowi juga didukung oleh kuasa hukum yang sama-sama alpukat. Bukan hanya Anda alpukat di Indonesia ini. Lanjut. Untuk sekarang ini ya, orang-orang seperti Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, kemudian Egy Durjana, Kurnia, itu sekarang sibuk mengklarifikasi. Sibuk mengklarifikasi bahwa mereka itu satu tidak menuduh. Kemudian ingin mengkambing hitamkan orang. Nah, kalau sekarang kan sudah pada kelimpungan kan. Kalau kemarin itu teriak-teriak, gantung Jokowi, bawa seret ke pengadilan, ijazah palsu, membohongi masyarakat 10 tahun. Nah, kalau sekarang sudah dilaporin, gimana lo? Kalau tempo hari itu Pak Jokowi tidak menanggapi hal yang remeh-temeh kayak gini karena ia adalah seorang kepala negara yang urusannya sangat banyak dan malu juga kalau urusin yang kayak gini. Nah sekarang dia ini menjadi rakyat biasa. Jadi harkat dan martabatnya diserang, ya dia melakukan langkah hukum seperti masyarakat umum biasanya. Nah disinilah salahnya prediksi si Roy Suryo, si Panci, dan Rismon. Nih, kasihan si Rismon ini. Track recordnya bagus, malah sekarang jadi jeblek kayak gitu ya. Nah, kasihan juga. Kemudian banyak juga orang-orang seperti mantan Menkumham kalau nggak salah juga Hamid ya. Itu menyatakan, seorang negarawan yang menyatakan bahwa tunjukkan saja ijazahnya. Goblok amat orang-orang yang kayak gini masih tetap memberikan suatu statement yang tidak mendidik. Kalau ini dilaksanakan oleh Jokowi, akan banyak Jokowi lainnya seperti gubernur lainnya, wali kota yang lainnya yang banyak musuhnya di dalam kancah politik. Orang akan menuduh bahwa ijazah palsu dan akan disibukkan dengan hal-hal yang remeh-temeh begini. Nah, sama juga si Abraham Samad ini meminta bahwa jangan melapor. Loh, orang semau-mau kelompokmu mengatakan Fir'aun, mengatakan apa segala macam didiemin, sekarang dilaporkan malah menyalahkan juga. Jadi sekarang buat Roy Suryo silakan ya mondar-mandir ke televisi sana sini agar dapat uang ya untuk sebagai tamu undangan, untuk persiapannya lah. Nanti kan nggak bisa
dapat uang, nggak bisa nyari uang untuk di dalam tahanan kerangkeng ya. Nah, jadi hal yang remeh-temeh akan dibuat serumit mungkin bagi penfitnah. Jadi hal yang kan remeh-temeh ini sebenarnya cukup UGM menyatakan bahwa ini benar dan ini dia yang mengeluarkan, ini memang asli, sudah selesai. Mau dibawa nggak bakalan juga, mau diforensik bahwa segala macam itu nggak bakalan. Saya prediksi nggak bakalan kayak gitu. Tapi akan dibuat serumit mungkin oleh Roy Suryo, si Panci, si Rismond, Dr. Tifa, kemudian Kurnia itu yang gantung Jokowi. Nah itu kan orang-orang yang hanya ingin mengadu domba di negara Republik Indonesia ini. Oke, salam waras semuanya. Dadah. Iya. Ya, jadi intinya ya, seperti apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya, bahwa si Roy Panci, kemudian juga Mbah Egy, kemudian si Chris Moneter, kemudian Dr. Mangkerak ya kan, kemudian si Aki-Aki Suara Cempreng, Mbah Sengkuni saat ini sedang dalam rangka mode playing victim ya, mencari selamat sendiri-sendiri ya, mengembangkan opini-opini ya, menggiring opini publik bahwa dirinya tidak bersalah ya kan, bahwa Jokowi berlebihan dan lain sebagainya, bahwa mereka tidak pernah menuduh ijazah Jokowi palsu, cuma mengatakan ijazah Jokowi yang diupload itu salah dan lain-lain ya. Mereka cuma ingin melihat ijazahnya Jokowi kok sampai dibawa ke ranah hukum. Kalau nggak dibawa ke ranah hukum, kau nggak akan diam. Kalian itu nggak akan diam, cocotmu itu nggak akan diam gitu loh. Udah ngerti salah ngeyel aja ya kan. Aduh, ini ciri-cirinya orang-orang keturunan Bani Israel ini, ya. Jadi harus diteliti ini genetiknya ya. Ya, lanjut. Ya, teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang pernyataan Mbah Egy dan juga si korlap kawin kontrak ya, berinisial K, yang menyebut sebagai seorang pengacara dirinya tidak bisa dituntut ya, baik pidana maupun perdata. Karepmu. Hah? Bayangkan ya, orang yang mengaku seorang ahli hukum ya, tidak paham bahwa yang dimaksud tidak bisa dituntut itu adalah ketika dia membela klien di persidangan gitu loh. Tapi kalau di luar persidangan ya dia bisa dijerat hukum gitu loh. Aduh, koplaknya kagak ketulungan ya. Orang sedungu itu ya, herannya omongannya kok dipercaya gitu loh oleh banyak orang. Ya maklum, EQ mereka rata-rata 78. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.